Judul hari ini adalah Telaja. Apa Bang Kakak? SMK kali ini adalah SMK Telaja. Telaja versi Jakarta adalah bablas. Kebablasan. Yang Jakarta, saya mau dengar suaranya. Mana Jakarta? Yang lagi dengerin. Ini lagi live streaming kan? Jakarta lagi dengarkan nih. Mbak Konita, Mbak Iin, Pak Umar ya. Kawan-kawan klik Jakarta ya Bang Rafli ya. Hah? Bu Hayati, banyak tuh kawan-kawan kita yang juga semangat sekali, pagi-pagi udah bangunkan. Wah, ribut klik Jakarta tuh. Jogja juga sama. Mana Jakarta dan Jogja yang lagi dengarkan? Hari ini SMK kita judulnya adalah Telaja atau Kebablasan. Atau kata Bang Romai Rama semuanya apa? Apa itu terlalu? Apa itu kebablasan? Apa itu telaja? Semuanya baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa harus baca ta'awuz? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Karena manusia ciptaan Allah, iblis dan setan juga ciptaan Allah. Iblis tidak terlihat, tidak nampak. Saya ulang. Iblis tidak terlihat dan tidak, sedangkan manusia tidak bisa melihat iblis, tapi iblis bisa melihat manusia. Coba diulang. Manusia tidak bisa melihat iblis, tapi iblis. Hebatnya iblis, dia bisa tembak kita dari 9 pintu. Dari berapa? Berapa pintu? Bang Moyo berapa pintu? 9. Bang, siapa nama Bang? Didi. Didi, berapa pintu Bang? 9. Bang? 9. Semuanya berapa pintu? 9. Apa saja pintu yang iblis itu menjadi sniper? Apa saja? Yang pertama, iblis akan tembak kita. Nomor 1, pintu gerbang yang paling mudah akan itu selalu terbuka. Pintu gerbang tempat dia tembak kita pertama sekali adalah mata. Dia akan tembak mata Bang. Allah, mobil aku jelek rupanya ya. Padahal aku kira bagus lah mobil aku nih. Allah, jam tangan aku kalah keren rupanya. Masih bagus jam tangan sebelah. Allah, ibu itu gelang banyak. Walu. Pengajian ke toko emas nih, orang. Pintu gerbang kedua, dia akan tembak kita. Dari mana? Telinga. Halo. Assalamualaikum. Ya. Gimana Bu? Bu, saya ini Bu. Yang biasa bahkan kita biasa. Ngapa. Tahu enggak si Ano tuh? Tak nyangka saya. Masya Allah. Pakai Allah gitu. Selingkuh rupa dia tuh. Suami itu gatal benar kayak. Tapi benar nih Bu, saya nih, kita nih bukan ceritakan orang. Kita sama kita ya, Pak. Bukan ceritakan orang, ceritakan siapa? Masa tunggu yang diceritakan? Pagi-pagi baru dengar gak jamaah. Habis selesai, selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Insat, kata dia. Kurang ajar gak? Baru gak iman kita naik, langsung kasih insert. Habis hangos lenyet, langsung gibah. Sudah. Yang pertama apa? 2, 3. Jarang sekali ada orang yang berdoa gini, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, hari ini oksigennya gratis lagi ya Allah. Bang Ari, berapa satu tabung oksigen untuk 1,5 jam? Yang biasa tuh, kalau beli sama tabungnya cuma 700.000, cuma 700.000, 750.000, dan itu bisa bertahan 2 jam.
Jadi kalau 24 jam berapa tabung, Bang? Nah, ya siapkan sekarang tabungnya. Ada yang berdoa, makasih Allah bisa nafas ya Allah, makasih Allah ada pohon hijau. Ini saya buka ya. Tuh, ada pohon berwarna hijau, ada daunnya, ada sinar matahari, ada proses fotosintesis sehingga keluar light yang namanya oksigen dan kita bisa hirup. Ada yang mengatakan itu no, berhasil dia nongkrong di hidung kita. Allah kasih peringatan, dikasih. Apa buktinya Allah kasih peringatan? Kasihnya sinusitis, kasihnya asma, kasihnya polip, kasihnya sesak napas. Supaya apa? Supaya kita nyebut nama Allah. Masa iya abang kakak nyebut Allah nunggu sesak napas dulu? Nunggu bengek dulu? Mata, telinga, hidung. Istighfar kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hebatnya, waktu kita tidur ini tetap beroperasi. Betul enggak? Ada enggak yang tidur offline? Mati, bos. Dia nongkrong di tempat ketiga dan tidak pernah kita sentuh. Betul enggak? Betul enggak? Makanya di wudu, dalam wudu ada salah satu bagian yang itu harus dibasuh, disunnahkan untuk dibasuh. Mana? Hidung. Sambil kita gosok-gosok, buang kotorannya. Yang laki-laki cek jangan sampai ada bulu yang offside, itu merusak pemandangan. Saya ulang. Yang laki-laki, para suami, para laki-laki, cek. Kalau berkaca, cek. Jangan sampai ada bulu yang offside, itu merusak pemandangan. Apa? Nah, ngomong tentang infak beras, Bapak Ibu, ini bagus infak berasnya, luar biasa, pahala dunia akhirat Pak Bu, bagus Pak, bulu hidungnya offside. Orang langsung ilfil, apa itu nak infak beras bulu hidung kaya tak kau cukur, kata dia. Jelas. Berapa juta harga guntingnya Bang Rafli? Bang Rafli ini termasuk cowok metropolis ya. Dia sangat banyak bawa perlengkapannya. Ada cukur ini, ada ini untuk ngerapikan jenggotnya kan. Sekarang udah lebar ya dia. Dulu dia lurus gitu ya. Semenjak mustahil miskin dia udah agak lebar sekarang. Berapa harga gunting tuh? Gunting tuh ini nggak sampai 10.000. Ada gunting khususnya, Bang. Ada gunting khususnya yang ujung-ujungnya tuh apa? Nggak tajam. Jadi abang kakak dia bisa bersihkan. Jangan sampai offside. Sudah? Apa yang harus disyukuri hidung? Oksigen. Bapak Ibu tahu berapa oksigen yang kita butuhkan satu hari satu malam? Tidak banyak, cuma 2.880 liter per hari. 1 liter harganya 25.000 tambah nitrogen 9.900, kita bulatkan 25 tambah 10.000 jadi 35.000. 35.000 rupiah dikali 2880 kurang lebih 185 juta rupiah per hari. 1 Innova second, 1 hari dikali 30 hari 5,5 miliar cicilan oksigen saja. Ada yang mampu bayar? Tidak mampu. Sempat kita bersyukur? Tak sempat karena iblis nongkrong di sini. Dia nongkrong di sini kita supaya kita tak bersyukur. Kita mikirkan hutang ya terus, ruko ya terus, duit ya terus, gaji bila naik, gaji bila naik, gaji bila naik. Bila aku diangkat jadi PNS, bila aku diangkat jadi ini, lupa nyukur hidung. Jelas. Istighfar lagi kita. Astagfirullahaladzim. Saya ngomong ini supaya jangan sampai abang kakak masuk di kategori telajak. What is the meaning telajak? Do you understand? Yes. Telajak is kebablasan. Yang keempat, ini yang paling bahaya. Nih dia nih, 2 biji nih, atas bawah. Sama isi-isinya nih. Tak ada ngomong bisa nyakitkan. Mau contoh? Tak ada ngomong, tidak nyakitkan. Sikit ada. Assalamualaikum Bu, katanya. Assalamualaikum, saya dari ini. Tak ada ngomong. Bentuknya tuh tak nyaman gitu. Ketawanya miring. Saya bagus ini. Saya tak bisa. Udah lama tak pernah nyontohkan. Jadi sorry ya, tidak bisa nyontohkan. Yang ketawanya miring tuh cuma sebelah sini ya tuh. Gimana sih? Susah saya.
Sinis karena dia ngerasa dia lebih pintar, sinis karena dia ngerasa dia lebih hebat, sinis karena dia ngerasa dia lebih cerdas, sinis karena dia ngerasa dia punya jilbab lebih mahal. Ceruti Zahra ya maklum ya. 250.000. Ada yang 300.000. Ceruti Zahra yang panjang, yang syariah. Islamiyah. Nah, itu wanita yang Islamiyah insyaallah ya. Ceruti Zahra 250.000 panjang sampai lutut. Sudah. Itu mulut. Lewat handphone, lewat sinisnya ngomong, mengeluh, kenapa saya jelek, kenapa saya tidak putih, kenapa saya ini, tergantung pembanding. Makanya Rasulullah berpesan 1400 tahun yang lalu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Jangan sampai kita tudung saji jatuh ke rumput. Do you understand? What is the meaning tudung saji jatuh ke rumput? Hari-hari ngomong meramput. Paham? Sekarang semuanya ikut saya. Angkat tangan kanannya. Yang mau ikut saja, saya tidak paksa. Siapa saja yang mau. Tapi saya doakan mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah meridhoinya, punya dosa diampunkan. Hari ini kita bikin MOU, perjanjian antara kita sama Allah. Mau enggak? Tapi hanya untuk yang berani dan untuk yang mau saja. Kalau yang enggak, ragu-ragu jangan. Mau ikut enggak? Ini yang saya lakukan pada diri saya. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah, bantu aku ya Allah untuk mewujudkan ini menjadi kenyataan. Bimbing aku ya Allah supaya bisa mengatakan, karena aku tahu dosaku dulu dari sini, maka aku berazam ya Allah, mudah-mudahan dari sini juga aku bisa nebus dosa-dosaku. Itu sumpah Luqman kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Mau ikut enggak? Landasannya dari mana? Banyak sekali ayat Quran yang mengatakan qaulan karim. Angkat tangannya tetap. Kata sami'na wa ata'na, baru suruh angkat tangan. Saya tidak suruh masuk penjara, saya barusan keluar dari penjara tadi. Sudah? No. Masuk surga mau? Mau. Suruh angkat tangan ya tak mau. Sampai asar nanti saya ngomong. Sudah? Man kana yu'minu billahi, ikut saya. Wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik atau diam. Sekarang nggak usah diikut, semuanya pegang mulutnya, bikin perjanjian ya, dalam kondisi sadar. Sudah sadar, istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ingat 30 detik atau 10 detik apa yang udah pernah kita katakan lewat mulut ini. Pernah caci maki orang, jelekkan orang, menghina orang, mengkritik. Katanya mau kritik bangun, sebenarnya kita mau jatuhkan. Sebenarnya katanya kita nyampaikan kebenaran, padahal sebenarnya kita mau cari pembenaran dan seterusnya. Bayangkan berapa banyak dosa yang udah pernah kita ucapkan lewat mulut ini. Janji bohong, dusta dan lain-lain. Sudah? Bayangkan dulu. Ingat-ingat apa yang udah pernah kita. Dalam Al-Quran berkata saja kepada kedua ibu bapak, 2 huruf, bukan 2 kata. Saja sudah tidak boleh. Bagaimana dengan kita yang selama ini suka bilang kasar dan ngelawan orang tua dan seterusnya, atau ngelawan istri, ngelawan suami, ngelawan orang tua, memarahkan anak dan seterusnya. Silakan abang kakak bayangkan dulu masing-masing. Bikin perjanjian, kita istighfar lagi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Omongan kita bercampur dusta, omongan kita bercampur bohong, omongan kita bercampur dengan melebih-lebihkan, omongan kita bercampur gurau, tapi guraunya justru malah menjatuhkan atau menghina orang lain dan seterusnya.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sering sekali kita bilang insya Allah, tapi kita tidak datang. Insya Allah, tapi kita tidak penuhi. Insya Allah, tapi kita juga tidak tepati. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Berkali-kali juga mulut ini mengatakan iya tapi tidak, mengatakan iya tapi dilanggar, mengatakan tidak akan melanggar, tidak akan mengulangi, tapi justru mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Berapa kali kita bilang sama Allah tunggu, nanti. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Sudah bang kakak? Sekarang semuanya tutup matanya masing-masing. Ngomonglah sama dirinya, wahai mulutku, ikut saya, wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Kalimat yang keluar dari mulut kita hari ini disaksikan oleh Allah dan juga malaikatnya. Jadi siapa yang melanggar berarti dia yang melanggar sama Tuhannya. Karena tadi saya bilang sama Bang Kakak, siapa yang mau silakan ikut, kalau tidak mau tidak apa-apa. Tapi ini sangat baik untuk terapi mulut kita, karena nanti di padang mahsyar mulut ini sudah tidak bisa bicara, tak kaki dan tangan yang akan menjadi saksi. Mulut akan bungkam 1000 bahasa, akan dikunci oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka Bang Kakak, kita mulai berazam hari ini untuk menjaga mulut. Wahai mulutku semuanya, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Allah memerintahkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ternyata untuk bisa menjadi pribadi yang beruntung adalah orang yang banyak menyebut Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Astaghfirullah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Allah, Allah, Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Sekarang pegang kiri kanannya dan bilang, saudaraku, engkau adalah saudaraku, saudara seiman. Memang kita bukan lahir dari orang tua yang sama, tapi semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah. Engkau adalah saudaraku. Tolong ingatkan aku kalau ada kata-kata yang salah dari lisanku. Hari ini kita sama-sama berjanji, sama-sama berkomitmen, sama-sama berazam, disaksikan oleh Allah dan malaikatnya sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, bahwa mulai hari ini kita harus berkata yang baik-baik atau diam. Salam saudaranya sebelah. Tarik nafas sebentar. Istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus ngomong yang baik-baik atau diam.
Kata Allah, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Sebut namaku banyak-banyak supaya kalian beruntung. Sudah tidak ada lagi KI titik-titik MAK. Sudah tidak ada lagi A titik-titik ing di belakangnya. Sudah kurangi ngomong BO, DOH dan seterusnya. Kurangi ngomong-ngomong yang S ujungnya N dengan lampiasan kemarahan, setan kau ya. Kurangi. Sudah mulai perbanyak astagfirullahalazim. Wadhkurullaha katsira. Coba sikut saya semuanya. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Orang yang paling enak di dunia ini adalah orang yang beruntung. Hidupnya selalu pas. Pas mau naik pesawat, pas ada yang belikan. Pas lagi pengen pergi haji, pas ada yang nawarkan. Pas pengen punya rumah, pas ada yang minjamkan. Begitu dia pengen nikah, pas ada yang minta dilamar. Itulah orang yang beruntung, laki. Orang kaya belum tentu, karena orang kaya banyak juga yang sengsara. Tapi orang yang beruntung, muflihun. Orang yang beruntung, kata Allah, selalu menang, selalu di atas permukaan. Pengen lepas dari riba, dikasih rezeki sama Allah. Abang kakak, testimoni ini mungkin testimoni kecil. Saya yakin abang kakak banyak yang pengalamannya lebih hebat. Tapi boleh tidak saya ceritakan? Boleh tidak? Kemarin tanggal 22 November saya ikut seminar PTR, duduk di belakang. Di situ Pak Samsul bacakan tentang hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang itu isinya semuanya tentang ancaman. Orang yang punya utang tidak akan masuk surga walaupun mati syahid dan seterusnya. Saya nangis di belakang, nangis istighfar sambil bilang gini, ya Allah, tanggal 22 November, jangan cabut nyawa hamba ya Allah, masih punya hutang hamba ini. Jangan cabut nyawa hamba ya Allah, masih punya hutang hamba ini. Hutang apa? Cicilan motor. Karena itu 3 tahun yang lalu saat Pak Samsul belum ada dan saya tidak ngerti. Hamba berhutang nih Allah karena kebodohan hamba ya Allah. Hamba tahu hamba yang salah. Hamba tidak akan nyalakan orang lain ya Allah. Bantu hamba. Minta ya Allah, mohon dengan sangat. Jangan cabut dulu ya Allah sebelum hamba bisa melunasi. Bantu hamba ya Allah untuk menyelesaikannya. Hamba bertobat ya Allah, minta ampun. Nangis saya di belakang. Teman-teman tidak ada nengok karena saya nunduk di belakang meja. Pura-pura nulis padahal sebenarnya lagi nangis dan minta sama Allah. 22 November 2015, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, tiba-tiba ada seseorang yang datang mengantarkan dan memberitahu ternyata ada uang saya yang saya tidak pernah perhitungkan. Tahu-tahu dia bilang ini punya ente, punya Bang Lukman. Setelah dihitung-hitung totalnya waktu itu 10 juta. Dan kemarin hari Jumat tanggal 27 November sore, saya sama Kak Uung datang ke salah satu perusahaan leasing di Mega Mall, depannya O, belakangnya O. Oh. Yang saya kagum adalah saya baru ngeh ketika saya masuk ke dalam leasing itu, ke tempat leasing itu, bawa duit 10 juta tadi. Saya langsung tanya, bang, saya bilang, saya ini orang sepuh bang, saya bilang, boleh tanya dah bang, cuman cara ngelunaskannya? Oh, dia ngelayan dengan semangat. Oh, gini pak, katanya. Coba dihitungkan bang, kalau misalnya bayar lunas berapa bang? Saya udah prediksi di otak saya, kalau enggak 9-10 juta nih, siapkan duit. Saya dihitung-hitung, pak, alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah, bang muslim gue? Saya bilang, muslim. Berapa tahun kerja di sini pak? Alhamdulillah, dah 3 tahun. Dalam hati saya geram, saya mau ngasih taunya. Dia bilang, alhamdulillah ada 3 tahun lagi tuh. Alhamdulillah ada 3 tahun. Ya udahlah, enggak apa-apa lah bang, saya bilang. Bang, doakan saya bang ya, saya bilang. Boleh enggak saya foto-foto nanti bang? Sepuk saya bang tak pernah kesini, saya bilang. Oh boleh pak, boleh pak.
Begitu dikasih, dihitung-hitung, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata dihitung yang harusnya saya bayar hampir 10 juta, ternyata dapat diskon. Entah dari mana diskonnya. Tahu-tahu dia bilang, Bapak cukup bayar 8 juta sekian. Wah, saya bilang, Alhamdulillah. Langsunglah keluarkan duit. Bang, coba dihitung bang. Nah, ini bertumpuk-tumpuk bang. Saya bilang duitnya ini campur-campur. Dihitung, duit itu numpang lewat gitu ya. Belum ada rasa apa-apa nih, belum ada sensasi apa-apa. Begitu selesai, Pak, saya hitung Pak ya katanya. Terus 8604 100 rupiah. Jadi 8.604.100 rupiah. Begitu dia bayar, bang, saya bilang, bisa dapat kurang nggak? Saya bilang, nggak bisa Pak, ini udah sistem. Masa 100 rupiah sistem bang? Oh ya boleh lah Pak, 100 rupiah nggak sistem lah kata dia. Habis itu saya ngomong lagi, bang, saya bilang, yang 4.000 sistem juga ke bang. Hari Jumat nih bang, Jumat sore doa dikabulkan. Yang 4.000 nggak masuk sistem juga Pak katanya. Hancur kopi gula. Dah, habis selesai, saya langsung ini, begitu selesai dikeluarkannya, trit, bunyi printer tuh ya. Mulai berdebar-debar saya. Apa ya, dikeluarkanlah kartu, itu kan, kartunya distempel sama dia, cek, lunas. Bang, ini bang yang ke-36, tak perlu Pak, udah cukup 2 lunas tuh katanya. Jadi udah lunas nih bang, udah Pak, Bapak tinggal nanti ngambil BPKB-nya. Entah kenapa ketika dia bilang itu, dan saya foto, begitu dikeluarkan slip lunasnya, tanda tangan, Pak tulis nama Pak, jangan lupa Pak, Lukmanul Hakim, tanda tangan, di foto, saya foto. Cek, bang, izin bang ya, saya orang sepuk bang, saya bilang, saya foto ya bang ya, foto. Entah kenapa saat itu ada rasa plong sekali luar biasa, tuh darah kayak ngalir di dalam tubuh, entah kayak apa rasanya, saya tidak bisa ceritakan. Ngalir, nyaman sekali, sangat nyaman, dan bahagia benar. Waktu itu saking ininya, saya, orang nengokkan saya tuh kayak orang apa, kenapa? Saya baru saya pakai topi 643, Tanjung Pura Wanara Sakti, pakai celana hitam, 643 tuh abang kakak, topi yang saya pakai biasa tuh, itu topinya jenderal, topinya komandan-komandan, yang boleh pakai topi itu cuma minimal kolonel pangkatnya. Nah, saya jenderal kolonel, disingkat jengkol. Saya bilang, Pak Wisnu, kolonel, saya bilang, ini enggak sembarangan yang pakai topi-topi ini, nggak apa-apa Ustadz, sebut aja nanti saya. Ustadz kan saudara saya, katanya, aman Ustadz pakai topi itu. Oh, saya bilang, udah pakai topi, sebenarnya untuk nutupi botak sebenarnya kan. Udah, yang bikin saya baru adalah saya ternyata pakai baju kaos warna hitam juga, tulisannya pengusaha tanpa riba, bawahnya mustahil miskin. Pantas orang dari awal saya masuk leasing nengok saya semuanya. Saya baru dan saya bilang, itu buatan bajunya Kak Tia. Wah ya, bala bele, jadi bersejarah baju itu. Oh, saya makin saya kincah, ada banner O, belakang O tuh, bunda-bunda, saya bilang, foto bunda, ada ininya, foto. Cek, orang-orang lagi ngantri mau bayar tuh. Cek, senyum. Di depan kantornya saya foto lagi, selfie. Tak pernah saya selfie, baru itulah selfie. Hancur. Sensasinya. Nah, tuh fotonya ada Bang Rizal tuh. Jangan masukkan ke sosmed ya, bahaya nanti. Cukup di grup WA saja. Astagfirullah, saya merasakan satu kebahagiaan. Boleh tanya nanti sama Kak Uung. Saya mau cerita ini karena bisa jadi testimoni kecil saya ini adalah juga jadi semangat buat kawan-kawan yang saat ini punya masih leasing motor. Ada enggak? Udah lunas semua motor depan nih? Ada yang masih belum? Berazamlah hari ini, mintalah sama Allah, ya Allah, jangan cabut nyawa hamba sebelum hamba bisa melunasinya, sebelum bisa menyelesaikan dengan cara-caramu ya Allah. Bahagia ketemu sama kawan kemarin pas sore-sore tuh, mak duduk-duduk gini, dah, apa beda hari ini dah ya? Ya kata istri saya, ketawa-ketawa kita, plong benar rasanya. Hebat Allah. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 hari. Visit tati ayam, 6 hari. Saya ceritakan sebenarnya malu karena bongkar aib sendiri, tapi saya ceritakan ini juga untuk ngasih tahu abang kakak bahwasanya sebelum bicara testimoni yang miliar-miliar, ada loh testimoni kecil. Kalau Bang Erin kan besar-besar tuh, 1 miliar, Kak Mira, saya ini yang kecil-kecil ya. Dan ada kawan, siapa yang ada kawan sama saya? Yang sama mungkin cicilannya? Sama cicilannya, 700 sebulan. Agak pusing pala Barbie kan mikirkannya?
berazamlah. Oke? Siap? Itu yang tadi saya bilang, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah agar kalian beruntung. Saya tidak pernah kira duit itu, tak pernah juga saya perhitungkan. Tiba-tiba ada yang datang ngasihkan. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya sudah niatkan, ya Allah, dapat aku duit nih, Allah, cepat-cepat tutup, ya Allah. Dapat duit, cepat-cepat tutup. Jelas abang kakak? Dah, pasang niat, pasang azam. Saya doakan abang kakak dibukakan pintu rezeki sama Allah. Ayo, kok udah ada amin? Amin. Yang semangat aminnya. Amin. Ah, gitu. Ya Allah, hamba butuh pertolonganmu. Hamba akan aminkan dengan setulus-tulusnya. Amin. Banyak saudara yang doakan nih, jadi aminnya tuh di ini kan. Nah, yang masih mau pakai pembenaran ini kan enggak apa-apa, kita beli ya, anggaplah kita ngasih untung sama leasing, ini kan enggak termasuk riba, ya sudahlah. Nah, ambillah tuh, boleh sila. Tapi saya merasakan sensasi yang luar biasa begitu selesai lunas tanda tangan, itu di dalam badan tuh kayak ngalir darah, entah apa rasanya, saya enggak bisa ngerasakan, enggak bisa saya ceritakan gitu. Jelas abang kakak? Saya doakan yang mudah-mudahan yang hadir di sini, apakah KPR rumah, apakah leasing motor, apakah panci, kuali, blender, AC, handphone, TV, mudah-mudahan Allah bukakan semua pintu rezekinya. Minta ampun sama Allah. Oke? Sip? Kita saudara ya? Kawan kita, toslah kita. Enak. Dah. Ke 4. Ke 5. Nih, tangan. Tanda tangan palsu, ngetik-ngetik BBM, nge-share yang tak betul. Hoak-hoak tuh. Abang kalau mau selangan posting ayat Quran ya, tapi siap-siap nanti abang posting ayat Quran. Wih, baru dah jadi akhwat dah dia, udah jadi solehah, udah jadi ustazah. Gampang gak ustazah nih ya? Amin gitu. Abang kakak pasti di komen. Namanya Facebook, suka-suka dia lah. Segala panci terbakar ya ditulis di Facebook. Aduh, gajian belum dapat, muka ada jerawat lagi. Nah, jerawat pun dimasukkan Facebook. Apa jadinya? Sudah, hati-hati tangan. Jam, hati-hati nih. Ini bisa bawa abang kakak ke surga, ini bisa buat bikin abang kakak ke neraka. Assalamualaikum yang, udah makan belum? Yang perempuan GR. Alamak di SMS saya, jangan GR ente. Tanya sama dia, aku nih yang keberapa? Karena dia bisa satu kirim untuk semua, send to all. Bang Moya tahu send to all? No, itu broadcast. Oh, kirim pesan siar. Wah, jelas sama kakak. Jempol, jam, all. Ganti telunjuk ya kata Rafli. Sudah, setelah tangan, iblis masuk ke dimensi berikutnya. Dia akan tembak abang kakak jadi sniper di mana? Di kaki. Kalau ikut pengajian majelis taklim, mudah kambuh dia rematiknya, asam uratnya. Dia akan cepat sekali kambuh di tempat majelis ilmu. Tapi di Nusa Indah, di Mega Mall, di Pasar Sudirman, ini sehat walafiat, kuat. Kalau jalan lurus sudah sampai Mempawah, dia bolak-balik tuh. Beli kerudung di sini, tawar tak cocok, balik lagi. Begitu tahu alamak lebih mahal sini, balik di sana mah, balik lagi, tawar lagi. Allah tolonglah C, inilah C. Kalau jalan lurus sampai Mempawah, kemana maklum? Pawah. Mana Kak Eka? Bolak-balik Pasar Sudirman ya tuh. Masuk kan? Sudirman tuh ada berapa beli? Ente pernah dulu situ? Yang hebat tuh bulan puasa, luar biasa. Saking hebatnya dia tuh, bisa dia makan bakso tengah-tengah hari tuh. Pakai jilbab, tanya ngapa bu? Lotte boy kata dia. Cari baju untuk lebaran anakku nih kata dia. Untuk lebaran tapi dia makan bakso. Ya kita doakan lah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk mereka. Bisa jadi lagi haid, haid. Tapi kok banyak benar haidnya. Yang bapak pun kalah haid sambil pegang ini. Boy kata dia, bila kita lebaran nih kata dia. Dia bulan puasa siang-siang tanya sama kawannya, boy bila kita lebaran? Dia pegang rokok. Sudah? Mana tadi? Minta sama Allah supaya kaki ini bisa ringan melangkah ke majelis ilmu.
untuk leher ke atas. Minta sama Allah supaya kaki ini jangan sampai kena stroke dulu baru pegang tasbih. Minta sama Allah supaya kaki ini bisa meluangkan waktu untuk sampai ke panti asuhan, ke pondok-pondok penghafal Quran, silaturahim ketemu kawan, saudara, melangkah ke tempat yang baik-baik. Bang, saya sudah sering ke panti, bang, apa rezeki saya belum jalan, bang? Panti mana ente pergi? Panti pijat. Pantaslah salah. Sudah jelas abang kakak. Yang syar'i panti pijat itu sama Mas Awan, insyaallah halalan thayyiban. Tapi untuk laki-laki saja ya. Sama Mas Awan tuh insyaallah. Enak. Tidur-tidur gitu. Toto udah selesai ya. Sudah, kaki. Jangan sampai kena stroke dulu baru pegang tasbih. Jangan sampai kena stroke dulu baru kita bilang tolong jualkan ruko papa nak, sedekahkan ke panti asuhan. Sudah bareng di atas kasur. Naudzubillah. Mumpung masih sehat, bagikan. Berapapun, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, 5.000. Kakak punya pisang, punya kue, punya gelas, punya lauk, bagikan. Biar nanti kaki ini jadi saksi di hadapan Allah bahwasanya ini dipakai untuk berbuat kebaikan. Oke? Ngomong sama kakinya, wahai kakiku, hari ini kita bikin perjanjian. Kita pergi ke tempat yang bagus-bagus ya. Ke tempat majelis ilmu ya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit stroke. Mudah-mudahan kita sehat sampai mati. Amin. Nah, dipegang kakinya. Dipegang, bilang sama Allah, karena abang kakak punya ruko di tepi jalan Ayani pun harga 10 miliar, kakak stroke, naudzubillah min dzalik, tak bisa dinikmati. Saya pernah ketemu dengar cerita kawan saya orang kaya raya, dia bisa beli helikopter saat itu juga. Dia salah satu pejabat PDAM di Jakarta, tapi pusat, dan dia punya bisnis luar biasa. Dia punya PLTU dan PLTD, pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik tenaga diesel. Dia punya sendiri. SPBU-nya tak terhitung. Dia bilang, bapak hari ini nak mau pergi ke mana saja dengan pesawat apapun, mau yang jet pribadi, bapak bisa dan punya uangnya. Tapi jangankan bicara pergi kemana-mana nak, katanya, untuk naik ke lantai 2 untuk melihat anak bapak lagi ngapain, bapak sudah nggak bisa, karena kemana-mana bapak harus pakai kursi roda. Ternyata duit dia miliaran, tak bisa pergi ke lantai 2. Abang kakak yang dirahmati Allah, syukuri benar kakinya hari ini bisa bergerak. Syukuri benar. Saya ngelihat orang-orang yang diamputasi kakinya, yang lahir tidak punya kaki, yang tidak bisa ngapa-ngapa, kalau berjalan harus diseret. Itu menyedihkan. Abang kakak punya kaki lengkap, bisa ditekuk, bisa bergerak. Bilang sama kakinya, wahai kakiku, kita melangkah ke tempat yang baik-baik ya, karena nanti engkau akan jadi saksi di padang mahsyar. Kalau sudah telajah atau sudah telanjur melangkah kemarin, minta ampun sama Allah. Siapa di sini yang mau kena stroke? Ada? Tidak mau kan? Diganti dengan 10 miliar? Diganti dengan ruko tepi jalan? Ganti dengan emas 2 tuku? Tidak ada yang mau ternyata. Mintalah sama Allah supaya mudah-mudahan kita semua, dan saya berdoa mudah-mudahan abang kakak yang hadir di SMK semuanya kakinya dijaga oleh Allah. Dilindungi dari berbagai macam penyakit. Siap kakinya kemana sekarang? Ke tempat yang baik-baik. Dipegang-pegang ke majelis ilmu, ke majelis taklim. Kalau ke Mega Mall boleh sesekali, ke pasar boleh, tidak salah. Main futsal, main badminton, pergi silaturahim kemana, seralah pakai. Tapi bilang sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kaki ini melangkah ke tempat yang baik-baik. Bantu hamba ya Allah untuk menjaga, jangan sampai salah masuk tempat. Oke? Setuju enggak? Mau enggak? Oke. Yang ke-6 tadi 7. Sekarang yang ke-7 adalah seluruh tubuh. Dari mulai kelopak mata, rambut, kulit, hidung, lidah, kemudian pankreas, jantung, paru-paru, usus besar, usus kecil, ginjal yang ada di belakang, organ reproduksi, kantong kemih, sistem syaraf otonom, dan seterusnya. Pernahkah kita absen mereka? Pernah disebut? Enggak. Padahal waktu kita tidur mereka kerja terus. Bilang sama Allah, makasih ya Allah. Abang kakak tahu penyakit stroke? Tahu
tahu itu terjadi berapa lama? Berapa waktu yang dibutuhkan untuk seseorang terkena stroke? Ada yang tahu? Tidak sampai 1 detik. 0,0 sekian seseorang bisa diserang stroke dengan 3 proses. Pertama, penyempitan pembuluh darah. Habis sempit langsung sumbat pembuluh darahnya, sedangkan jantung memompa. Begitu sumbat pembuluh darah, langsung pecah pembuluh darah. Abang kakak, saya kasih tahu dulu, pembuluh darah manusia itu tidak panjang, cuma 36.000 kilometer. Nih, nampak? Ini nih, yang besar ataupun yang kecil kalau diurut, dipanjangkan, panjangnya 36.000 kilometer. Kalau dipakai untuk mengelilingi bumi, bisa 3 kali keliling bumi. Panjangnya pembuluh darah kita. Dan disitulah potensinya penyempitan pembuluh darah, sempit, sumbat, pecah. Coba diulang. Sempit, sumbat, pecah. Penyempitan pembuluh darah, penyumbatan pembuluh darah. Begitu sumbat, kan jantung mompa darah, didorong, nggak bisa lewat. Ini mompa terus karena benci, mungkin kesal atau lagi marah atau lagi olahraga, maka pecahlah pembuluh darah ini. Tang, pecah dalam hitungan 0, sepersekian detik. Begitu itu pecah, bang kakak, tinggal tengok tempatnya di mana. Kalau pecahnya di otak, maka langsung stroke. Bisa di kiri sebelah, bisa di kanan sebelah, atau lumpuh setengah, atau sebelah sini, atau mulutnya miring, dan seterusnya. Tergantung saraf yang pecah. Kalau di otak, kalau di jantung yang dekat dengan sentralnya, itulah yang membuat orang meninggal on the spot, meninggal di tempat. Sudah jelas abang kakak? Kenapa perlu minta ampun sama Allah seluruh tubuh? Karena kita tidak pernah tahu sistem saraf yang dalam badan kita yang kecil-kecil nih. Kalau ada kawan kita kemarin yang bertestimoni, dia tidak pernah di episode tidak takut mati, maka alhamdulillah dengan izin Allah, Allah bukakan pintu hidayah untuk saudara kita. Kemudian dia jadi sadar bahwasanya ternyata mati itu menyeramkan kalau tidak punya persiapan. Betul tidak? Mumpung masih ada waktu dikasih Allah, dikasih potensi, manfaatkanlah untuk kebaikan. Makanya kita tagline-nya di Muslim Miskin apa Bang Rafli? Jangan bosan. Iya. 0, sekian detik loh abang kakak. Sudah? Ini materi seminar saya sebenarnya. Namanya Stop Sehat Tanpa Obat. Dah dari setahun lalu mau bikin, tak jadi-jadi. Entah bila ke kita bikin nih. Sehat tanpa obat. Salah satunya ini yang saya bicarakan. Dan saya akan tunjukkan abang kakak video yang saya dapat dari guru saya di Cina, Miss Sun Yukai, umurnya baru 63 tahun. Ngomong 3 jam pakai high heel. Mamanya lebih muda lagi, 88 tahun. Keliling Cina untuk kampanyekan anti kanker. Salah satunya apa yang diajarkan? Jangan pernah nyimpan dendam dan benci sama orang lain. Dia beragama Konghucu, tidak percaya Tuhannya Allah, tapi dia ngajarkan keliling-keliling Cina, dan dia bilang salah satu tips yang membuat darah Anda lancar, jangan simpan dendam dan mudahlah memaafkan orang lain. Hebat enggak? Makanya umurnya sampai 88 tahun. Nenek keliling Cina berkampanye anti kanker, tapi tips yang paling dia sampaikan adalah jangan simpan dendam, maafkanlah orang lain, maka kau akan sehat. Oh cantik nenek itu tuh, saya ketemu soalnya waktu di Cina kemarin, di Tianjin tahun 2010 saya ketemu, 2011 saya ketemu juga. Bukan di Singkawang ya Cinanya, di RRC. Sudah bang kakak? Seluruh 8. Di mana iblis masuk? Di pikiran. Ini sudah sniper tingkat tinggi. 7 seluruh tubuh, 8 di pikiran. Wah, ada ibu ini nih, jangan-jangan dia mau nagih hutang nih, jangan-jangan dia nagih hutang nih. Ngapa dia nih? Ngapa dia senyum nih? Dia senyum pasti jelek-jelekan aku nih, dia senyum pasti ingin aku. Pikirannya bermain macam-macam. Tong. Betul enggak? Tahu enggak dari mana pikiran itu masuk? Dari mata. Mata masuk langsung ke pikiran. Dari mata masuk ke pikiran. Dari mata masuk ke pikiran. Sudah jelas? Istighfar kita. Terakhir, yang ke-9,
Iblis masuk dari pintu hati. Inilah yang paling hebat, sniper paling jitu, tembak tumbang. Bisa masuk neraka, bisa tertolak amalannya, bisa jadi mardut dan hangus amal solehnya ketika dia berhasil nembak di titik hati. Selesai. Kenapa? Begitu dia tembak di hati abang kakak, langsung ada buahnya, namanya ujub, namanya riya. Astaghfirullahalazim. Hati-hati dengan status. Hati-hati dengan status. Bisa jadi amal hangus gara-gara status. Alhamdulillah nih, baru selesai sholat duha, tenang banget. Dengan pakai hijab ini jadi lebih tenang sekarang. Posting di Instagram, posting di pet. Baru beli tasbih nih, tasbih digital untuk nyebut-nyebut nama Allah. Hati-hati amal mustangus gara-gara status. Langsung jadi status tuh. Kata Bang Lukman di SMK, hati-hati amal hangus gara-gara status. Ujungnya self reminder. Tahu enggak? Do you understand? Pengingat diri sendiri. Kata Bang Lukman, aku juga yang kena. Sniper nomor 9, penembak jitu yang ke-9, berhasil dan bisa jadi tiap hari dia lakukan itu. Di mana dia tembak kita? Di hati. Kena. Memang ya, kalau aku perhatikan antara sekian banyak orang di sini yang baca Qur'annya bagus cuma aku seorang kayaknya nih. Alhamdulillah. Hati-hati dengan hati. Coba diulang. Hati-hati dengan hati. Karena dia ada buahnya. Kata Rasulullah bilang, ada segumpal daging dalam hati manusia. Kalau baik segumpal daging itu, baiklah seluruh tubuhnya. Kalau rusak segumpal itu, rusaklah semuanya. Ala wahiyal qalbu. Hati, barang itu bernama hati, kata Rasulullah. Jadi saudaraku, hati-hati dengan hati. Saudaraku, hati-hati dengan hati. Jangan sampai ibadahmu hangus gara-gara status. Tepuk sandi sebelahnya. Saudaraku, hati-hati ya. Jangan sampai amal kita hangus gara-gara status. Yuk bilang sama sebelahnya. Yuk, hei saudaraku, hati-hati ya. Jangan sampai amal kita hangus gara-gara status. Ingat tuh. Sebelahnya. Saudaraku, makasih banyak. Ini baru saudara seiman. Nah, ini baru kawan. Makasih ya. Mudah-mudahan ente murah rezeki, panjang umur, sehat berlimpah. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Nah, salam. Nah, nyaman. Enak tak? Enak tak? Plong? Sekarang semuanya sama-sama yuk. Lepaskan. Astagfirullahalazim. Kalau kayak Pak Samsul kemarin tuh namanya wuz, jadi tarik ke belakang. Wuz, dilepaskan. Artinya tuh buang dendam,
benci sama si A, benci sama si B, benci sama ini, lepaskan semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, ambil lo. Ambil, semuanya ambil. Sama mantan suami, mantan istri, mantan anak, mantan musuh, mantan kawan SMP, entah apa-apalah mantan-mantan tuh. Udah, ambil semuanya. Sekarang lempar. 1, 2, 3. Sekali lagi semuanya. Bang Toto, di shoot. Ambil dalam hati. Baca istighfar. Astagfirullahalazim. Kumpulkan semuanya, genggam kuat-kuat. 1, 2, semuanya teriak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Nah, buang jauh-jauh. Jangan simpan dendam, jangan simpan musuh. Coba tarik nafas. Alhamdulillah. Tarik lagi. Alhamdulillah. Bro, yang laki-laki, apa yang ente rasa? Nah, ngomong, balas. Apa yang ente rasa? Kalau Bang Rafli bilang puang bang, apa kakak ngerasa apa barusan? Jadi jangan asal lempar, jangan bilang kurang ajar kau ya, jangan, nambah baru. Bilang kayak nyembelih ayam, Bismillahi Allahu Akbar, kayak ngelempar jumroh. Tahu lempar jumroh? Malung ingatkan waktu haji kan? Siapa yang udah haji? Bang Nur, Maklong, siapa lagi? Bude Fanani yang udah haji siapa? Kak, Bang Rafli udah ya? Umrah 3 kali. Jadi waktu ngelempar jumroh, jamarat itu, ula ustawa akobatu, kalimatnya apa? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bang Toto ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lempar, keluarkan, buang sifat-sifat itu. Nyaman. Bang Nur, apa rasanya Bang Nur? Waktu ngelempar Bang Nur? Plong sekali. Nangis gitu kan? Yang nangis itu ada 2. Satu benar-benar karena memang ketulusan, atau yang kedua dia dengar setannya bilang, sama-sama setan ngapa sama-sama lempar, kata dia. Atau nggak lempar dari belakang, Pak? Atau kena lempar dari belakang. Sudah 9. Sekarang supaya tidak telajak, semuanya ikut saya. Telajak itu, ini dia definisi telajak adalah, definisi telajak. What is telajak? Telajak itu adalah kata Pak Samsul suruh warna-warni. Nggak usah SMK lah. Telajak itu semuanya. Apa telajak? Kebablasan, keterlaluan, kelewatan. Yang dimaksud dengan telajak adalah offside. Itu adalah 1, sibuk menilai orang lain. Semuanya. Lupa koreksi diri. Telajak adalah, semuanya baca sama-sama. Yang kakak-kakak yang pakai jilbab, semuanya baca kuat-kuat. Telajak itu pegang kiri kanannya. Telajak itu sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Sekarang yang laki-laki semuanya abang-abang. Makasih yang kakak-kakak. Abang-abang semuanya. Nggak apa. Semuanya abang-abang. Telajak
itu sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Di mana? Di surat kedua ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kenapa engkau wahai manusia, kata Allah, sibuk menilai orang lain, menyuruh orang lain berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kau lupa pada dirimu sendiri, wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca kitab suci Al-Quran. Ternyata orang-orang tipe seperti ini disindir Allah di surat kedua ayat 44. Biasanya dia akan bermain di dua tempat, abang kakak. Hati-hati, yang telaja ini dia tempatnya di dua. Satu di hati, dua di pikiran. Kalau dia sudah mendarah daging dalam hati dan pikiran, dia akan keluar di mulut. Inilah yang namanya gibah, inilah namanya gosip, dan lain-lain, karena sudah mengakar di dalam hati dan pikirannya sehingga keluar di mulutnya. Faham abang kakak? Jelas? Hati-hati, iblis akan bilang sama abang kakak habis ini, jangan-jangan. Semua ikut saya? Bang Lukman nyindir saya. Karena sepertinya saya kenal orang-orang yang disebut Bang Lukman tadi itu. Clear? Kak Mimin, apa tuh telaja? Yang di belakang, coba itu ibu yang pakai jilbab hijau. Siapa namanya? Bu Nurul Fitri ya? Coba. Ibu Nurul Fitri, coba Bu. Apa? Telaja Bu? Iya, baik. Yang sebelahnya Bu, yang sebelahnya pakai jilbab merah. Nah, yang pakai baju Musa miskin coba Bu. Semuanya sekarang apa itu telaja? Ini Bapak yang pakai baju belang-belang Pak, yang pakai handphone, lagi megang handphone Pak. Coba di shoot kamera. Oh, langsung muncul foto ini ya. Coba Pak, apa itu telaja Pak? Sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Baik. Boleh Pak Dokter? Telaja itu sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Pak Dadang? Telaja sibuk menilai orang lain, lupa koreksi diri. Telaja ngerti ya Pak ya? Kita offside gitu, kelewatan. Ibu yang pakai baju jilbab hijau kuning Bu, Ibu Balabele. Oke. Yang masih jomblo, yang belum nikah mana? Coba semuanya, yuk. Yang belum nikah, semuanya. Saya doakan biar dapat jodoh habis ini. Yuk semuanya, yang belum nikah, semuanya. Telaja itu sibuk. Kenapa dia? Suaminya jelek, istrinya cantik, tak seimbang. Harusnya aku jadi suaminya. Suaminya baik kayak gitu, ngapa istrinya sangsut ya? Harusnya aku yang jadi istrinya tuh. Nilai orang ya kerjanya. Dia lupa koreksi diri. Maka mudah-mudahan yang ada di Munzalan hari ini tidak telaja. Hati-hati dengan telaja. What is telaja? Kalau Anda seorang istri, maka yang sibuk menilai apa? Sibuk nilai siapa? Sibuk nilai suamiku ini tak sayang sama aku nih, suamiku tak sayang nih, duitnya kurang terus kasih sama dia. Nilai suami ya terus. Istri juga, suami juga sebaliknya. Nilai siapa sang suami? Nilai siapa suami? Istrinya kurang soleha lah, kurang pandai masak lah, masakannya kurang asin lah.
bajunya kurang bagus lah, sibuk ya terus cari kekurangan suami, kekurangan istri. Padahal dia lupa koreksi. Mari kita beristighfar sama-sama. Astaghfirullahalazim. 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 Abang kakak masih ingat tadi janji kita sama Allah? Semuanya kita tutup dengan janji ini sama-sama. Wahai diriku, wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Wahai mulutku, mulai hari ini kau harus bicara yang baik-baik atau diam. Al-Fatihah. Ya kena ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk bisa banyak mengingat-Mu ya Allah. Wa syukrika, dan juga banyak bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, sebagai bentuk syukur itu kami memperbaiki semua ibadah-ibadah kami. Ya Allah, bantu kami untuk mengingat-Mu dengan sebanyak-banyaknya ya Allah, karena janji-Mu yang banyak mengingat-Mu akan beruntung. Jadikan kami hamba-hamba yang banyak mengingat-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, bukan apa yang tidak kami miliki ya Allah, tapi bersyukur dengan apa yang sudah kami miliki. Dan bimbing kami semua ya Allah untuk bisa memperbaiki ibadah kami, solat kami, ibadah kami, solat kami, sedekah kami, sujud kami, rukuk kami ya Allah kepadamu, memperbaiki semua lini ibadah kami. Inna solati, semuanya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya lillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Kita tutup dengan bersama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan di SMK yang akan datang saya akan bahas bagaimana ada 3 metode, 3 cara dan 3 tips bagaimana abang kakak bisa menjaga kestabilan 9 barang tadi. Mau enggak? Saya kasih antivirusnya 3. Yang nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Abang kakak lakukan 3 hal itu, insya Allah akan terus terjaga 9 organ ini. Berapa? 9. Berapa? 9. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, seluruh organ tubuh. Nomor 8, nomor 9, hati-hati bawa, jangan sampai amal hangus gara-gara. Baik, saya serahkan kepada Ustadz Rafli Maulana. Amin. Amin, please. Alhamdulillah. Apa perasaan? Alhamdulillah Bang Kakak sudah SMK hari ini, sudah dapat tentang pelajar ya. Gimana perasaan hari ini? Plong, nggak ada kata lain ya, plongnya semua ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa besok. Baca doa makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.